Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di praktikum online biofarmastika. Kali ini kita masuk kepada parameter farmakokinetik obat, tetapi melalui pemberian secara infus. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu memahami perkembangan kadar obat dalam darah setelah pemberian obat melalui infus. Yang kedua adalah mampu memplot data kadar obat dalam fungsi waktu pada skala semi-logaritmik. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan berbagai parameter farmakokinetik obat. Tentu yang berkaitan dengan pemberian obat melalui infus. Sedikit pengantar yang kita sama-sama pelajari. Infus intravena adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh pena untuk mengganti cairan yang hilang atau zat-zat makanan. Sementara keuntungan infus intravena yang pertama, konsentrasi obat plasma dapat dikontrol dengan tepat. Karena tentu pemberiannya secara infus melalui tetesan-tetesan. Kemudian yang kedua adalah mudah digunakan dalam kondisi yang kritis atau tidak memungkinkan bagi pasien yang tentu tidak bisa meminum obat. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan fluktuasi yang luas di antara puncak, maksimum, dan minimum konsentrasi obat dalam plasma. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan infus intravena seperti antibiotik dapat diberikan dengan cairan intravena, termasuk cairan elektrolit dan nutrisi. Yang kelima adalah durasi terapi obat dapat dipertahankan atau dihentikan sesuai dengan kebutuhan menggunakan infus intravena ini. Kita langsung ke steady state atau CSS. Kenapa? Karena yang membedakan antara infus intravena dengan intravena itu adalah data steady state-nya. Sementara parameter kinetiknya yang lain masih sama, ya. Jadi ini adalah tambahan pada infus intravena yang tidak ada dalam intravena. Di slide Anda terlihat di dalam grafik itu adalah yang melandai, yang ini adalah steady state-nya atau kadar tunanya. Ini adalah data plasma atau kadar obat dalam plasma itu versus waktu. Dikatakan di sini adalah konsentrasi akan meningkat dari mula-mula 0, kemudian meningkat secara bertahap sampai dalam level tertentu dia akan landai atau konstan. Nah, ini yang disebut dengan steady state atau konsentrasi obat tuna. Nah, apa itu konsentrasi tuna obat? Nah, adalah suatu keadaan di mana laju obat memasuki tubuh itu sama dengan laju obat ketika meninggalkan tubuh. Di gambar yang lain, ini terlihat ada R dan ada 2R. Sama-sama memiliki data steady state atau CSS. Kita lihat apa yang bisa dipahami dari gambar ini adalah dengan menaikkan kecepatan infus tidak akan mempersingkat waktu untuk mencapai kondisi steady state. Ya, jadi dilihat dari sini ya. Kecepatannya dinaikkan, kecepatan infus dinaikkan, tetapi tidak akan mempersingkat waktu untuk
mencapai steady state. Ini waktunya Anda lihat hampir sama. Ini time, ini plasma level, gitu ya. Ini sama, ya sama. Kemudian jika obat diberikan pada laju infus lebih cepat, jadi laju infusnya dipercepat, kondisi CSS yang lebih tinggi akan diperoleh. Jadi yang berbeda itu adalah kondisi tinggi CSS-nya. Tapi waktunya dia akan sama, ya, kadar tunanya. Kita langsung ke contoh saja, ya. Untuk data kinetik yang lain tidak kita bahas karena sudah di intravena. Ini adalah sebuah antibiotik memiliki volume distribusi 10 liter. Ini dari data volume distribusi tentu dihasilkan. Ya. Kemudian KE-nya 0,2 jam, ya, 0,2 per jam. Ya. Kemudian konsentrasi plasma keadaan tuna atau CSS-nya adalah 10 mikrogram per mili yang diinginkan. Ya. Kemudian hitung laju infus yang dibutuhkan untuk mempertahankan konsentrasi ini. Ya, jadi laju infusnya ditanyakan, ya, untuk mempertahankan kondisi tuna ini. Nah, rumusnya adalah R sama dengan CSS kali volume distribusi kali K. R sama dengan kita masukkan data ini, CSS-nya tentu mikrogram per mili, masuk. Kemudian dikali volume distribusinya adalah 10, supaya satuannya sama tentu dikali 1000 supaya sama-sama mililiter. Kemudian dikali K itu ada 0,2 per jam. Sehingga setelah dikalikan, diselesaikan rumus ini, maka dihasilkan nilai R adalah 20 mg per jam. Ini adalah cara untuk mengetahui berapa laju infus yang dibutuhkan untuk mempertahankan konsentrasi tunanya itu adalah konstan, ya. Selanjutnya, infus intravena dapat digunakan untuk menentukan total body clearance-nya. Jika laju infus dan tingkat kondisi tuna diketahui, seperti pada persamaan 5.6 ini. CSS sama dengan R per VD kali K. VD kali K sama dengan R per CSS. Karena total body clearance-nya CLT equal 2PDK, maka menjadi persamaan ini. CLT sama dengan R per CSS. Ya. R per CSS. Nah, dari data-data rumus ini tentu kita bisa menentukan nilai clearance-nya. Kemudian kita hitung konsentrasi obat dalam darah setelah infus dihentikan. Nah, ini kita ingin mengetahui konsentrasi obat kita di dalam darah apabila infus telah dihentikan. Nah, ini adalah rumusnya, CT sama dengan R per K kali VD dikali 1 min E pangkat min K kali T INF kali ekstrapolasi, ya, yaitu min pangkat min K kali T kali PI. R adalah laju kecepatan infus, K dan VD tentu sudah diketahui, Anda tahu. T-info atau TINF ini adalah lama pemberian infus sebelum tercapai keadaan tuna. Jadi lama pemberiannya berapa lama, waktunya sebelum kadar tuna itu tercapai. Kemudian TPI sama dengan waktu setelah infus dihentikan. Sementara penghentian infus setelah kadar tuna tercapai, rumusnya adalah CT sama dengan CSS kali ekstrapolasi min K kali T. CT adalah
kadar obat tiap waktu setelah infus ditentukan. Ya, tentu tadi rumus yang tadi ya. CSS adalah keadaan stabil konsentrasi. Ya, jadi stabil tadi CSS itu ada tentu steady state. Ya, kemudian yang K adalah tahapan kecepatan eliminasi orde pertama. Oke, ini adalah latihan sekaligus pengganti pretest yang akan Anda kumpulkan. Ada 2 soal. Yang pertama, seorang pasien diinfus selama 6 jam dengan obat. Nilai K-nya adalah 0,01 jam ya per jam, 0,01 per jam atau 0,01 jam pangkat min 1. Volume distribusinya 10 liter dengan lajunya 2 mg per jam. Berapa konsentrasi obat dalam tubuh 2 jam setelah penghentian infus? Ya, Anda akan menggunakan rumus yang tadi. Yang kedua, satu obat diberikan secara infus intravena dengan dosis 100 mg per jam selama 30 menit. Bila diketahui CL-nya sama dengan 25 liter per jam. Volume distribusinya sama dengan 130 liter. T setengah eliminasinya adalah 4 jam. Pertanyaannya adalah berapa CPSS, kemudian berapa kadar obat dalam darah 8 jam setelah penghentian infus. Nah, ini adalah latihan sekaligus pengganti pretest Anda. Silakan Anda kerjakan. Yang berikutnya yang kita bahas di dalam infus intravena adalah muatan dosis plus infus intravena model 1 kompartemen. Dosis muatan DL atau dosis bolus awal obat digunakan untuk memperoleh konsentrasi yang diinginkan secepat mungkin. Nah, ini adalah dosis muatan ya, dosis yang digunakan untuk menghasilkan konsentrasi yang diinginkan secepat mungkin. Rumusnya adalah DL sama dengan CSS kali volume distribusi. Tentu CSS-nya diketahui, volume distribusinya, maka DL-nya bisa dihitung. Nah, karena CSS VD sama dengan R per K, ini maka rumusnya menjadi DL sama dengan R per K. Sehingga ini adalah persamaan 5.2. Dengan mengganti DL sama dengan R per K dalam persamaan tadi, membuat ekspresi dalam tanda kurung ya dalam persamaan tersebut menjadi batal. Ya, sehingga direduksi menjadi persamaan yang baru ya, yang merupakan ekspresi yang sama untuk CSS atau konsentrasi plasma. Sehingga persamaannya menjadi CP sama dengan R per VD kali K. Ya, kemudian CSS sama dengan R per VD kali K. Jika dosis muatan diberikan bersama-sama dengan infus, persamaan yang menggambarkan infus simultan setelah bermuatan itu adalah C1. Ini adalah loading dose-nya, C1. Rumusnya adalah DL per VD ekstrapolasi min K kali T. Kemudian infusion equation-nya C2-nya R per PD kali K dikali 1 min ekstrapolasi pangkat min K, ekstrapolasi min K kali T. Kemudian sehingga persamaannya menjadi C2 sama dengan DL per VD dikali E min pangkat min K kali T ditambah R per VD K kali 1 min E min K pangkat T. Ini adalah persamaan jika dosis muatan diberikan bersama-sama dengan infus. Sehingga
Persamaannya menjadi persamaan pada 5.15. Ini adalah persamaan sekaligus yang menggambarkan bahwa input simultan, ya, berjalan bersama setelah diberikan. Oke, kita sudah selesai di ujung slide. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekali lagi, yang membedakan antara intravena dan infus intravena adalah data CSS-nya atau steady state-nya. Maka parameter kinetik yang lain perhitungannya sama. Ya, kecepatan eliminasi, volume distribusi, dan lain sebagainya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.